Penyakit menuntut ilmu itu biasanya malas ibadah. Banyak yang terjangkit penyakit ini. Dan banyak alasan-alasan yang dijadikan sebagai sandaran. Seperti misalnya, menuntut ilmu lebih afdal daripada ibadah. Ibadah sunnah. Akhirnya malas-malasan dalam beribadah. Padahal ibadah itu bisa menarik ilmu Allah. Karena dengan ibadah, seseorang akan dicintai oleh Allah. Dan ketika dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan diberikan ilmu oleh Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan salat kita. Perhatikan salat kita. Jangan sampai seperti sebagian teman-teman kita ya. Salat jamaah saja malas. Sudah iqamah, keluar dari gerbang menuju ke tempat parkiran. Subhanallah. Ana pernah ya menemui sebagian dari mereka. Kemana kalian? Ke tempat parkiran, Ustaz. Kalian sudah sholat? Belum, Ustaz. Kenapa nggak sholat di masjid? Ana memilih pendapatnya Imam Syafi'i, Ustaz. Subhanallah. Ana memilih pendapatnya Imam Syafi'i dengan tanpa malu mengatakan seperti itu. Apakah Imam Syafi'i seperti itu? Apakah Imam Syafi'i meninggalkan salat berjamaah? Coba kalau Imam Syafi'i ada di depan dia. Apa yang akan dilakukan oleh Imam Syafi'i? Apakah pengetahuan kita misalnya bahwa salat jamaah itu sunnah muakkadah untuk meninggalkannya? Seperti itukah kita belajar ilmu agama? Agar amalan ibadah kita menjadi lebih sedikit? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak demikian ya, sangat tidak pantas seperti itu. Kepada orang tersebut ana bilang, ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumahnya orang-orang yang tidak sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan iya, Ustaz. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan kepada orang yang buta untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Dia mengatakan iya. Terus bagaimana? Dia mengatakan bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Karena katakan setelah itu, ayo sholat ke masjid. Apa yang dikatakan oleh dia? Ustaz, perut saya sakit, Ustaz. Subhanallah. Di sini ada toilet. Kenapa ke parkiran? Karena katakan Allah yahdik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cerita ini sebagai contoh saja. Dan ini masalah sholat berjamaah. Jangan sampai kita sebagai penuntut ilmu agama malah ibadah kita sedikit. Kalau kita ingin mendapatkan taufik dalam menuntut ilmu agama, syukuri ilmu itu. Cara mensyukurinya adalah dengan mengamalkannya. Harusnya kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tahu ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara syukur kita. Kalau kita mensyukuri ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ilmu ini dan Allah akan tambahi kita ilmu agama yang lainnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku benar-benar akan memberikan tambahan kepada kalian. Termasuk di antara uslubul umum ya, termasuk di antara redaksi umum adalah ketika dihilangkan maf'ul. Ketika maf'ul dihilangkan dalam sebuah jumlah, maka itu bermakna umum. La in syakartum, kalau kalian bersyukur. Bersyukur terhadap apa? Tidak disebutkan. La azidannakum, maka kami benar-benar akan memberikan tambahan kepada kalian. Tambahan apa? Tidak disebutkan. Ini menunjukkan makna umum. Dalam segala hal seperti ini, dalam semua nikmat Allah akan seperti itu hukumnya. Kalau kita mensyukuri ilmu, Allah akan tambahi ilmu. Kita mensyukuri harta, Allah akan tambahkan kepada kita harta. Kita mensyukuri kesehatan, Allah akan tambahkan kepada kita kesehatan, dan seterusnya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepada Allah, aku benar-benar akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kalian.